Kila, tolong bantu subscribe BDKA Saat Teduh, supaya nenek gak usah panggil kamu setiap hari. Seiring dengan pertambahan usia, maka kebutuhan akan firman Tuhan terasa semakin penting. Itu salah besar loh, Nek. Harusnya sejak lahir manusia butuh firman Tuhan. Wah, salah lagi nenek. Memang cucu yang satu ini sangat berhikmat. Terpujilah Tuhan sudah menyediakan generasi yang takut akan Tuhan. Mari segala yang bernafas. Semua ciptaan Tuhan memuji namanya dan mendengar suaranya. Kita ikuti dari 1 Raja-Raja pasal 7 tentang bagaimana Tuhan Allah mendirikan bait kudusnya. Siap? Halo adik-adik, kita bertemu kembali di dalam Saat Teduh BDKA, berpetualang dalam kerajaan Allah. Mari kita bersama-sama berdoa di hadapan Tuhan. Bapa di dalam surga, kiranya Engkau berikan kepada kami firman, dan kiranya firman-Mu sungguh-sungguh boleh diterima di dalam hati kami, dan betul-betul hidup sebagai satu buah iman yang mempersatukan kami dengan Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa, amin. Adik-adik sekalian masih ingat bahwa Daud adalah seorang raja yang berkenan di hati Tuhan. Suatu hari Raja Daud berkata, Tuhan, saya ingin membangun rumah buat nama Tuhan. Saya seorang manusia yang tinggal di dalam rumah, dalam istana yang terbuat dari kayu aras, tetapi tabut Tuhan diam di dalam kemah. Tetapi Tuhan Allah menjawab tidak kepada Daud. Setelah Tuhan Allah berkata tidak kepada Daud, apakah Daud lalu marah? Dia ngambek. Saya mau melayani ini, tidak boleh. Kalau gitu saya tidak mau melayani. Enggak demikian, Daud tidak ngambek. Daud justru bertanya di hadapan Tuhan, oke, kalau tidak boleh membangun bait suci, bolehkah saya mempersiapkan ini dan itu untuk seluruh kebutuhan pembangunan? Tuhan Allah menjawab, boleh. Apa yang bisa saya lakukan buat Tuhan, saya akan lakukan. Ini adalah satu buah sikap yang baik. Tidak setiap kita bisa melayani di semua bidang. Tetapi di dalam bidang yang kita diizinkan oleh Tuhan untuk melayani, kita mau melayani Tuhan. Daud punya hati yang sangat berpaut kepada Tuhan. Lalu Tuhan Allah juga adalah Tuhan Allah yang berjanji. Dia berkata, Daud, aku akan mengokohkan tahta kerajaanmu. Anakmu yang akan membangun bait buat aku, akan membangun rumah buat aku. Dan kemarin kita sudah bersama-sama melihat bahwa Tuhan sudah menepati janjinya. Maka Salomo mendirikan satu buah bait suci yang demikian megah, sangat indah, untuk menjadi satu buah tempat di mana manusia beribadah kepada Tuhan. Tempat di mana nama Tuhan ditaruh di sana. Dan kita melihat setelah seluruh pembangunan bait suci itu selesai, Salomo pun mulai membangun istananya sendiri. Apakah hal ini berarti Salomo mau terlihat lebih hebat? Mau terlihat lebih kuat dari semua bangsa-bangsa yang lain untuk dirinya sendiri? Oh tidak. Kita ingat bahwa bangsa Israel adalah bangsa yang mana Tuhan sendiri menjadi raja di antara mereka. Sehingga istana raja adalah satu buah lambang istananya Tuhan Allah sendiri. Lalu apa bedanya dengan bait suci? Bait suci adalah satu buah tempat di mana manusia itu menghadapkan wajahnya untuk berdoa. Bait suci adalah tempat untuk melakukan banyak upacara-upacara kurban yang dilakukan untuk beribadah kepada Tuhan. Istana sebaliknya adalah tempat untuk tinggal Raja Salomo, lalu tempat satu buah aktivitas politik dan juga urusan-urusan kenegaraan, urusan kerajaan dilaksanakan di sana. Urusan peradilan yang sangat penting, urusan pemerintahan diadakan di istana. Apakah berarti istana lebih penting dari bait suci? Atau bait suci lebih penting daripada istana? Tidak ada yang lebih penting. Mungkin ada di antara kita yang berpikir, oh yang penting istana karena kerajaan lebih penting daripada segala sesuatu. Ada yang berpikir, oh yang penting bait suci karena di bait suci itu adalah tempat untuk kita melayani Tuhan.
Kita, adik-adik, tidak perlu mencari-cari mana yang lebih penting di antara keduanya. Karena dua-duanya penting dan dua-duanya diperuntukkan untuk melayani Tuhan. Bait suci untuk ibadah-ibadah, untuk upacara kurban, untuk manusia yang datang mau berdoa. Sementara di dalam istana adalah tempat untuk urusan-urusan kerajaan, urusan-urusan politik dijalankan. Dan baik pemerintahan maupun ibadah, semuanya adalah untuk kemuliaan Tuhan. Maka setelah bait suci selesai, Salomo pun mendirikan satu buah bangunan istana yang sangat megah. Istana ini juga harus megah karena bukan untuk kemuliaan nama Salomo, bukan untuk kemuliaan nama raja-raja Israel dan Yehuda terkemudian, tapi untuk kemuliaan nama Tuhan sendiri. Tuhan kita adalah Tuhan yang mulia. Oleh karena itu Tuhan Allah kita berhak untuk mendapatkan semua yang terbaik. Maka istana Salomo dibangun dengan sangat cermat. Ada bagian untuk menyimpan senjata, ada bagian untuk proses peradilan, ada tempat tinggal untuk Salomo, ada tempat tinggal juga untuk istri-istrinya Salomo. Bait suci dibangun selama 7 tahun. Istana Salomo dibangun selama 13 tahun. Dan ketika istana Salomo didirikan, maka perkakas-perkakas, perabot-perabot untuk seluruh urusan bait suci pun mulai dibuat kembali. Kenapa? Karena zaman dahulu perabotan-perabotan untuk ibadah itu bentuknya lebih kecil-kecil. Bangsa Israel pada waktu itu ketika beribadah, mereka masih beribadah di dalam kemah saja. Oleh karena itu perabot-perabotnya kecil-kecil. Tapi setelah bait suci dibangun menjadi besar, perabot-perabotnya pun harus menjadi lebih besar di dalam ukurannya. Kecuali tabut Allah ukurannya tetap. Lambang kehadiran Tuhan ukurannya tetap. Tapi semua yang lain ukurannya menjadi lebih besar, lebih megah. Dan Salomo berpikir, karena semua perabot ini adalah untuk Tuhan, maka semua ukir-ukirannya, semua bentuk dan pengerjaannya harus dilakukan seserius mungkin, sebaik mungkin. Nah adik-adik sekalian, kalau kita tahu hidup kita adalah hidup untuk melayani Tuhan. Apapun yang kamu lakukan, ketika kamu belajar, kamu melayani, kamu menyanyi, kamu pergi ke sekolah minggu, apapun saja yang kita lakukan, kita tahu itu kita lakukan untuk Tuhan, maka kita harus lakukan yang terbaik. Salomo berpikir, semua perabotan ini harus yang terbaik, tapi tidak semua orang punya kemampuan seni, kemampuan crafting yang sama, kemampuan pahat yang sama. Oleh karena itu ada ahli yang sangat khusus yang didatangkan oleh Salomo. Namanya Hiram. Tapi ini bukan Hiram Raja Tirus ya, tapi dia namanya Hiram juga. Nah orang ini mulai mempersiapkan segala sesuatunya dengan sangat baik. Dan Hiram ini membangun 2 buah tiang yang sangat besar yang ditaruh di bagian depan dari bait suci. Nah, tiang itu diberi nama mirip namanya orang loh. Yang satu tiang itu dikasih nama Yakin. Artinya adalah Tuhan meneguhkan. Yang satu dikasih nama Boas. Kalian ingat ya? Mirip nama dari nenek moyangnya Daud. Boas, suami dari Rut. Nah, Boas itu artinya adalah di dalam dia ada kekuatan. Nah, adik-adik sekalian, kenapa kok Salomo mendirikan tiang-tiang dan diberi nama seperti itu? Tuhan yang meneguhkan. Di dalam Tuhan ada kekuatan. Karena Salomo sadar, betul, Israel sekarang sudah menjadi satu buah kerajaan yang sangat kuat. Israel punya politik di dalam negeri yang sangat stabil, punya tentara yang sangat terorganisir dengan rapi, punya senjata yang banyak, punya uang dan perekonomian dan politik yang kuat, punya hubungan luar negeri semuanya yang kuat-kuat. Maka orang-orang di dalam dunia mungkin bisa berpikir, wah kerajaan itu hebat karena rajanya sangat hebat. Kerajaan itu sangat kuat karena militernya sangat tangguh. Kerajaan itu sangat hebat karena perekonomiannya menguasai, karena budayanya sangat maju. Tetapi Salomo sadar, tidak. Kerajaan Israel dan semua yang ada di dalamnya ini menjadi kuat karena Tuhan sendiri yang meneguhkan dan di dalam dia ada kekuatan. Maka Salomo dengan hati-hati sekali, istana dibangun dengan baik sekali. Bait suci dibangun dengan baik sekali. Seluruh perabot-perabot dibuat dengan baik sekali untuk
mencerminkan kemuliaan Tuhan. Tuhan sendiri sudah berjanji kepada ayahku Daud bahwa kerajaan akan kokoh sampai selama-lamanya. Oleh karena itu, nama-nama ini bukan karena Salomo berani bersombong-sombong. Nama-nama ini diberikan karena Tuhan Allah sudah berjanji dan saya percaya Tuhan Allah akan menepati janjinya. Apakah kamu juga percaya Tuhan Allah akan menepati janjinya? Kita harus percaya. Tapi apakah Tuhan bisa dipercaya ya? Karena kerajaannya Israel nanti ternyata tidak kokoh loh. Ternyata kerajaan Israel nanti akan diserang oleh musuh-musuhnya. Kekuatannya menjadi berkurang. Militernya berkurang, ekonominya berkurang, kekuatannya berkurang. Sampai akhirnya Israel itu dihancurkan oleh musuhnya. Dan baik istana dan yang terutama bait suci ternyata juga hancur. Loh, dulu Tuhan sudah berjanji katanya kerajaan akan kokoh sampai selama-lamanya. Dulu Tuhan sudah berjanji katanya di dalam anak Daud akan ada pemerintahan kerajaan dari Tuhan Allah yang menyatakan kemuliaan Tuhan yang besar. Tadinya saya pikir anak Daud ya Salomo, kemuliaan Allah ya dinyatakan di dalam istana dan dinyatakan di dalam bait suci. Tapi kita tahu adik-adik sekalian, Salomo juga adalah manusia biasa yang ternyata juga jatuh di dalam dosa yang besar. Israel nanti umat Tuhan banyak juga melakukan dosa yang besar. Tapi kita bersyukur karena ada sang anak Daud yang nantinya sungguh-sungguh datang dan dia menegakkan kemuliaan Allah di dalam segala kegemilangannya. Kita bisa menyaksikan kemuliaan Allah sepenuh-penuhnya. Di dalam kitab suci dinyatakan bahwa kemuliaan Allah dinyatakan di dalam anak tunggal Allah yang duduk di pangkuan Bapa. Dia yang menyatakan diri Allah dan menyatakan kemuliaan Allah. Siapa itu? Sang anak Daud yang menyatakan kemuliaan Allah yang paling penuh. Dia adalah Yesus Kristus. Yesus Kristus yang kamu dan saya percayai. Dia menyatakan kemuliaan Allah. Kemuliaan Allah dinyatakan di mana? Di dalam Injil Yohanes dikatakan bahwa anak manusia akan ditinggikan. Anak manusia akan dimuliakan. Di mana kita melihat kemuliaan Yesus? Coba kita cari. Kita berjalan kemana? Kamu dan saya perlu berjalan ke Golgota. Dan lihatlah kemuliaan Allah ada di sana. Apakah di sana ada emas yang banyak? Apakah di sana ada ukir-ukiran yang paling indah? Apakah di sana ada tiang-tiang yang bagus? Apakah di sana ada kayu aras dan kayu-kayu yang terbaik dari Libanon? Tidak. Di sana ada perbukitan dan ada kayu-kayu yang kasar, ada paku yang besar-besar dan menakutkan, ada mahkota yang teranyam dari duri ditaruh di atas kepalanya Yesus Kristus. Di mana indahnya? Indahnya adalah di sana kita melihat ada penghukuman Allah bagi manusia berdosa karena Yesus menanggung hukuman dosa kita. Dan di sana kita melihat yang paling indah, lebih indah dari emas, lebih indah dari permata. Dua hal. Pertama, cinta kasih Allah yang demikian besar. Itu lebih indah dari semua emas dan permata. Kedua, ketaatan yang puncak kepada Allah dari Yesus Kristus. Taat sampai menuju kepada kematian. Itu adalah keindahan yang paling indah. Adik-adik sekalian, kamu dan saya sama-sama punya raja. Dan raja kita namanya adalah Yesus Kristus. Dia punya tahta yang besar dan tahtanya dia adalah kayu salib itu. Yang di atasnya kita melihat kemuliaan Allah yang besar. Di dalam Yesus yang tersalib kita melihat kemuliaan Allah. Di dalam ketaatannya kepada Bapa dan di dalam cinta kasihnya yang besar. Baik kepada Allah maupun kepada umat manusia. Biarlah kamu dan saya boleh belajar kemuliaan Allah yang sedemikian. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih karena Engkau adalah Allah yang memerintah. Dan Engkau menyatakan kekuatan kuasa-Mu melalui semua hal yang bisa disaksikan. Bukakanlah mata kami melalui pekerjaan Roh Kudus sehingga kami bisa melihat kemuliaan-Mu di dalam anak Daud, yaitu Yesus Kristus,
yang sepenuhnya taat kepada Bapa dan mencintai Allah dan sesama manusia. Terima kasih untuk kepemimpinan Tuhan, terima kasih untuk kerajaan Tuhan, terima kasih untuk kemuliaan dan cinta kasih Tuhan yang besar. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Kila pengen lihat langsung Bait Suci dan Istana Salomo, bukan lihat miniatur di website. Pasti sangat bagus. Pembangunan Bait Suci dan Istana membutuhkan waktu 20 tahun. Lama sekali ya, pasti sangat megah dan indah. Karena semua kebenaran adalah kebenaran Allah. Pasti bangunan ini juga memancarkan keagungan Kristus. Ya benar, walau suatu hari nanti Bait Suci itu dihancurkan, namun kedaulatan pemerintahan Allah atas umatnya yang berasal dari garis keturunan Daud akan terpelihara di dalam Kristus yang sudah berfirman kepada umatnya. Lanjutkan baca dari 1 Raja-Raja 8 ayat 1-21. Semangat teman-teman!